Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu perkembangan terbaru terkait pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana di sini ada informasi dari Ketua Komisi 10 DPR RI ya teman, yaitu Saiful Huda yang menjelaskan bahwa penundaan pengumuman P3K guru tahap 1 ini tidak berisiko apapun bagi peserta yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi kita langsung saja simak beritanya teman-teman. Berdasarkan hasil seleksi tahap pertama P3K Guru 2021, ada sekitar 94.000 guru honorer di seluruh Indonesia yang lolos dan akan segera diangkat menjadi guru P3K. Menurut jadwal yang telah ditetapkan, pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 tersebut diagendakan pada hari ini, Jumat 24 September 2021. Namun, pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dan Mendikbudristek Nadiem Makarim kemarin, Kamis 23 September 2021, Komisi 10 meminta agar Nadiem menunda pengumuman seleksi tersebut. Saat dikonfirmasi oleh detik.com pada Jumat 24 September 2021, Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Saiful Huda memaparkan sejumlah alasan mengapa pihaknya mengusulkan pada Nadiem untuk melakukan penundaan. Ia juga mengklaim bahwa sudah ada kesepakatan. Sudah dijadikan kesepakatan dalam raker dan Kemendikbud sepakat menunda, kata Saiful. Ia menjelaskan alasan yang pertama adalah mengakomodir protes atau keberatan dari guru-guru honorer yang menjadi peserta P3K Guru 2021. Standar passing grade dirasa terlalu tinggi dan para peserta meminta untuk ditinjau ulang atau diturunkan. Lalu mereka minta jika passing grade tidak diturunkan, maka ada afirmasi tambahan yang lebih besar, imbuh Saiful. Menurut Saiful, para guru honorer merasa bahwa afirmasi yang sudah ada belum memenuhi keadilan, sehingga mereka meminta ada kenaikan nilainya. Mereka berharap hasil tes yang terkadang hanya 2-3 poin ini bisa lulus. Bisa dipahami juga sebenarnya karena tingkat pengabdian mereka dan usia sudah lama, terang Saiful. Ia meyakinkan bahwa penundaan pengumuman P3K Guru tahap 1 ini tidak beresiko apapun bagi peserta yang sudah lolos passing grade. Ia menjelaskan bahwa penundaan dilakukan dalam rangka evaluasi penambahan afirmasi yang kemarin dirasa kurang. Sebab rata-rata persentase afirmasinya tidak lebih dari 15%. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer yang sudah dinyatakan lolos ASN P3K, yaitu yang masuk dalam 94.000 yang akan diangkat menjadi ASN P3K, maka ini tidak berisiko apapun ya teman bagi guru-guru honorer yang sudah masuk dalam lolos passing grade tersebut. Nah, teman-teman menganggap afirmasi karena usia sebesar 15% ini terlalu kecil. Karena itu, ini perlu diperbaiki, ucap Saiful. Saat ditanya kapan hasil seleksi tersebut diumumkan, Saiful menjawab, saya kira tidak lama sejak menambah afirmasi nilai pada guru P3K ini disetujui Pansel. Maka otomatis artinya mungkin minggu depan sudah bisa diumumkan. Turut mengkonfirmasi hal ini, pihak Kemendikbudristek melalui keterangan tertulis yang diterima detik.com pada Jumat 24 September 2021 mengatakan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kemungkinan afirmasi tambahan, Kemendikbudristek telah meminta Panselnas untuk menunda pengumuman seleksi guru ASN P3K agar bersama-sama dapat bisa membahas optimalisasi hasil seleksi dan pertimbangan afirmasi. Dalam keterangan tertulis tersebut, Nadiem menyatakan Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru, peserta di atas 50 tahun, dan lain sebagainya. Dalam raker yang dilakukan Nadiem dengan Komisi 10, Nadiem menegaskan bahwa pihaknya mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10. Kami akan perjuangkan walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, melainkan keputusan Panselnas, kata Nadiem. Panitia Seleksi Nasional ataupun Panselnas yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih akan merampungkan hasil seleksi tersebut. Saat ini, Nadiem mengatakan bahwa pengolahan data hasil seleksi P3K Guru 2021 tahap 1 masih berlangsung.
Kemudian selanjutnya di sini ada informasi dari PBPGRI ya teman yang menerbitkan pers release. Kita lihat di sini. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia tentang pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2021. Dunia pendidikan Indonesia dalam keadaan gawat darurat kekurangan guru. Kebijakan moratorium guru PNS telah berlangsung puluhan tahun. Dan selama itu pula, pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah diisi dengan pengabdian para guru honorer. Penyelesaian pemenuhan kebutuhan guru di satuan pendidikan merupakan prioritas, terutama mengangkat tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN sebagai bentuk kehadiran negara terkait perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan para guru. Penerimaan ASN melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus guru adalah untuk mengakomodir penyelesaian masalah guru honorer kategori 2 di atas usia 35 tahun dengan pengabdian yang cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan prosesnya. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap pelaksanaan seleksi tahap 1 ini. PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah sejak awal memperjuangkan dan mendorong menuntaskan pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Langkah penyelesaian terkait guru honorer menjadi ASN melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 menuai berbagai kendala sejak proses pendaftaran dan seleksi tahap 1 yang berlangsung 13 sampai dengan 17 September 2021. Pelaksanaan tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 tahap pertama menuai banyak reaksi dari kalangan guru honorer yang mengikuti seleksi pada tahap tersebut. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI menerima sekitar 19.752 aduan berisikan keluhan, tanggapan, kekecewaan, dan masukan dari para guru honorer dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka PGRI menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, meninjau ulang kebijakan rekrutmen ASN P3K tahun 2021 yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan. Kemudian yang nomor 2, melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen P3K sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru. Selain itu, manajemen pelaksanaan seleksi ASN P3K perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, seleksi P3K guru honorer usia 35 tahun ke atas dilakukan melalui proses antar sesama mereka dengan mempertimbangkan masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja. Yang keempat, rekrutmen bagi guru honorer yang berada di daerah 3T dilakukan proses seleksi antar sesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka. Yang kelima, meninjau ulang tingkat kesukaran soal kompetensi teknis yang terlalu menekankan pada aspek kognitif dengan memberikan afirmasi yang berkeadilan nilai akumulatif berupa linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian yang nomor 6, memperhatikan begitu banyaknya para guru honorer yang tidak mencapai passing grade kompetensi teknis, maka pemerintah harus meninjau kembali kesahihan perangkat tes pengabdian guru honorer yang begitu panjang, jangan hanya dihapuskan begitu saja dengan hasil tes kompetensi teknis, yang lebih menilai aspek kognitif semata. Bagi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas seleksi, tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi di masa mendatang setelah melalui proses pembinaan. Yang ketujuh, rekrutmen guru ASN di masa mendatang dilakukan melalui jalur CPNS dan P3K. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Jakarta 22 September 2021, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, jadi itu dia teman-teman pernyataan sikap dari PGRI terkait permasalahan seleksi ASN P3K guru tahun 2021 di tahap yang pertama.
Baik teman-teman, itulah sedikit info dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.